Selamat sore para angler seluruh Nusantara. Kali ini saya akan masuk menyusuri aliran Sungai Gempang untuk mencari strike ikan masyer dan hampala. Menurut Wibi, teman yang tahu seluk-beluk spot tujuan kami, ikan-ikan target di sana memiliki ukuran yang cukup menjanjikan. Sebelum berangkat, terlebih dulu perbekalan harus kami persiapkan secara matang. Jarak tempuh yang cukup jauh mengharuskan kami untuk camping di sekitar spot nantinya. Sebelum memulai kegiatan, kita mau berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga semua dilancarkan menuju ke tempat spot sampai kita pulang kembali, semuanya selamat. Amin. Berdoa mulai. Setelah semua siap, tak lupa doa kami panjatkan untuk keselamatan, kelancaran, dan kesuksesan mancing di Sungai Gempang kali ini. Mancing mania! Mancing mania, mantap! Enam jam perjalanan kaki menuju spot tentu bukan waktu yang singkat. Terlebih lagi jalur yang kami tempuh terbilang cukup menantang. Hujan yang turun menambah berat jalur kami yang harus masuk hutan dan menyusuri tepian sungai. Jalur yang menanjak dan beban yang terpanggul di pundak menjadi tantangan tambahan. Kendalanya, tadi hujan jadi agak licin sedikit. Medannya jadi agak berat. Oke, kita lanjut lagi. Tingkat kelembaban yang cukup tinggi membuat tenaga juga lebih cepat terkuras. Hal tersebut dikarenakan kondisi badan harus menyesuaikan dengan suhu lingkungan sekitar supaya bisa tetap melanjutkan perjalanan. Bahkan untuk menghilangkan rasa capek, ada-ada saja ulah Rendro untuk menghibur diri. Perjalanan ini sempat ya lu nyanyi. Kurang ajar. Ya. Sini bang. Jatah preman dulu sini. Kan ini jalan umum. Ada jatah preman. Pas-pasan bang. Ya udah cepetan lewat ah. Hayo Bung Renbas, kuatkan nyali dan teguhkan keyakinanmu kalau kamu bisa. Ya, jalur yang licin dan mendaki membuat kami harus ekstra hati-hati dalam melangkah. Selain itu, kami juga harus saling menjaga jarak supaya tidak terpisah jauh dari rombongan. Memang mantap trek menuju spot kali ini. Ada teman kita nggak kuat, dia udah lemas dia balik pulang, kita terus jalan, takut gelap soalnya nih. Sangat disayangkan memang ketika Rendro dan Aulia terpaksa mundur dan kembali ke titik awal. Namun hal tersebut jauh lebih baik daripada harus memaksakan diri dan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Jalur yang lembab membuat kami juga harus sering-sering memeriksa bagian tubuh yang terbuka. Dan benar saja ada sesuatu yang membuat pinggang saya sedikit merasa gatal. Macet nih, agak berasa nggak aneh, agak aneh nih, ya benar gak? Inilah salah satu binatang yang sering membuat kita merasa risih saat berjalan di hutan. Ya, pacat. Memang suka menempel di kulit, mencari tempat hangat untuk kemudian menghisap darah kita. Meski yang dihisap merupakan bagian dari darah kotor, namun tetap saja rasa geli saat dia menempel di kulit membuat kita akan merasa risih. Kita udah perjalanan sekitar 4 jam nih ke spot, 2 jam lagi katanya. Nih ada pohon baru aja tumbang, jadi kita mesti turun pakai tali. Jalur kita harus naik ke atas
kepotong sama pohon, nggak bisa, jadi kita turun ke bawah. Ada trek naik, tentu juga ada trek turun. Setelah melewati turunan dengan jalur akar, para porter di depan sedang sibuk menurunkan satu persatu barang bawaan kami dengan tali. Menurut mereka, inilah salah satu titik terberat yang harus kami lewati untuk bisa sampai ke spot. Belum lagi jalur menyisiri tebing batu di depan sana. Mantap! Mantap tuh. Ekstrim medannya. Tapi mudah-mudahan hasilnya luar biasa. Doain kita jangan lupa ya. Baru juga sampai di spot, Nurdin yang telah sampai dari tadi tiba-tiba berteriak strike. Dia pakai bulu ayam umpannya. Penasaran dengan ikan perolehan Nurdin, saya langsung menghampiri salah satu porter kami ini. Perlahan ikan digiring menuju tepian sungai. Dengan teknik casting tradisional, sepertinya Nurdin sudah tahu betul bagaimana cara menundukkan sang predator. Akhirnya ikan menyerah dan inilah ikan target utama kami di Sungai Gempang, Kabupaten Pidi ini. Jurung ini ya? Ya. Ini dia maser ini. Pembukaan pertama ya. Di sini dipanggilnya kerling. Betul Kerling. Bang ya? Kerling ya? Iya. Atau kalau di Medan jurung atau Padang jurung dia. Ini maser ini, lihat. Wow. Ini bisa besar sekali. Bisa sampai puluhan kilo nih. Dia keluarga ikan mas. Dan dagingnya sangat enak dan mahal. Makanya mereka ini, masyarakat di Gempang ini, mereka cari ikan ini. Ini harganya per kilo mahal, bisa ratusan ribu per kilo. Bayangin. Oke, tarikannya juga hebat. Ini yang kita cari. Saya masih ngos-ngosan nih, baru nyampe aja. Mereka duluan soalnya. Sekitar 4 jam. Hampir 6 jam kita sampai sini. Spot pertama. Mudah-mudahan kita dapat lagi yang besar. Sayuti dapat umpan bulu juga yang tadi. Tak lama berselang, giliran Sayuti yang mendapat sambaran ikan. Dia manual nih. Lagi-lagi dengan cara casting tradisional menggunakan umpan bulu ayam buatan tangan sendiri. Mantap! Pelan dan pasti, sang koordinator porter menggulung tali, mengarahkan ikan ke tepian sungai. Dan kembali seekor masyar atau dalam bahasa Aceh disebut kerling berhasil landed. Iya. Mas Sayuti. Wah, umpannya nih. Efektif banget nih umpan bulu nih. Salah satu predator air deras yang tak memiliki gigi seperti layaknya predator-predator freshwater lainnya. Mancing mania, Mantap. Strike telah didapat di spot pertama, tapi base camp kami masih sekitar 1 jam perjalanan lagi. Dan kami harus kembali melanjutkan perjalanan sebelum hari gelap. Akhirnya sampai juga di base camp. Ini teman-teman udah sampai duluan, dia udah bangun tenda. Keren banget tempatnya. Ada air terjun. Keren banget. Oke, rencana kita 3 malam di sini. Mudah-mudahan kita berhasil dapat hampalan yang besar. Perjalanan yang luar biasa.
Dan sepertinya saya harus istirahat dan memulihkan tenaga untuk memancing esok harinya. Melihat potensi di spot pertama kemarin membuat saya yakin dengan spot dekat camp kami ini. Air yang cukup jernih dan adanya beberapa titik batuan besar merupakan spot potensial. Ya, di spot-spot seperti itulah biasanya Masyar dan Hampala menunggu mangsanya melintas untuk disergap. Biasa spot-spot Hampala, jurung dia ada di tempat air tenang nih. Itu biasanya besar-besar dapatnya. Dia nunggu mangsa di situ gitu. Dan kesulitan kita land base, kalau dapat ikan kita mesti benar-benar ngarahin ikan, karena air mengalir apalagi cukup deras, kita harus bisa ngarahin. Mau nggak mau kita juga harus ikut jalan kalau seandainya terbawa arus keras. Meski spot untuk land base di sini cukup terbatas, tapi spot-spot potensial membuat kami memiliki banyak pilihan untuk melempar umpan. Dan terbukti sudah seekor Masyar dan Hampala ukuran remaja berhasil landed. Sedikit bergeser spot, umpan saya arahkan ke lubuk di dekat batuan besar. Dan benar sekali Mas Bro, strike. Lumayan. Awas Mimi, awas Mimi. Luar biasa memang tarikan predator penghuni arus deras ini. Pindah Kak. Ujung joran dibuat melengkung cukup tajam menghadapi perlawanan ikan. Di sini aja. Sedikit main tarik ulur meladeni perlawanan ikan, saya terus berusaha menggulung tali masuk dalam reel overhead di piranti yang saya pegang. Ya, ya. Dan yuhu, seekor indukan Hampala akhirnya menyerah dan berhasil landed. Ya, selain Masyar atau curling, inilah salah satu ikan yang juga menjadi target kami mancing kali ini. Mantap. Akhirnya. Oke. Woi, bosan kali ya. Lega. Mantap. Wow. Hampala. Hampala. Sungai Gempang. Sungai Gempang Hampala. Besar. Wey. Masih termasuk kerabat ikan mas, tapi Hampala adalah seekor predator yang suka memangsa ikan-ikan kecil dan serangga air. Memang tak salah Bibi mengajak kami ke spot ini. Meski perjalanan cukup jauh dan menantang, akhirnya semua itu terbayar lunas dengan landednya ikan-ikan target kali ini. Ih, rezeki anak soleh. Berbeda dengan Masyar yang sudah masuk daftar merah ikan yang dilindungi, keberadaan Hampala di sungai-sungai Kalimantan dan Sumatera masih cukup banyak. Namun tentu saja kita tidak boleh overfishing atau menangkapnya dengan cara yang tak ramah lingkungan. Karena jika hal tersebut terus dilakukan, maka tidak mustahil nasib Hampala akan sama seperti Masyar yang sudah mulai susah ditemukan. Di Gempang ini, Sungai Gempang. Lihat pemandangan di belakang. Ada 7 air terjun berjejer. Pemandangannya indah, ikannya juga besar-besar. Ini salah satunya. Ikan Hampala. Ciri khas dia, sisiknya lebar-lebar besar. Di sini pernah dapat 10 kilo. Bayangin 10 kilo. Ini aja baru sekitar 3 kiloan. Tadi ditimbang 2,5 kilo, tapi nggak tahu timbangannya benar apa enggak. Mungkin sekitar 3 kiloan lah. Lumayan berat. Mantap kan? Oke, kita rilis ya. Nah ini, saya pengen tahu nih, Bibi ternyata dia buat umpan tradisional juga nih. Seperti ini, cantik sekali kan. Ini lagi mau dibuat. Tak pelit berbagi ilmu, Bibi pun mempraktikkan cara membuat umpan tradisional tersebut. Secara keseluruhan, umpan handmade ini hanya perlu 4 bahan utama.
Pertama adalah timah pemberat yang telah dipotong, bulu ayam, lem sebagai perekat, dan abu untuk menguatkan rekatan lem. Lihat saja cara Bibi membuatnya. Cekatan dan hanya dalam hitungan menit, umpan bulu ayam sudah jadi. Dalam prosesnya yang membuat lama adalah menunggu lem hingga benar-benar kering, sehingga bulu tidak lepas saat digunakan. Mantap, Mas Bro! Oke, ini bulu ayam udah siap, Udah jadi. udah jadi, Cepat juga ya. siap pakai. Ya. Kreasi Bibi. Cepat sekali bikinnya, simple. Ini nanti dia akan ditaruh hook seperti ini, Bi ya. Ya, betul. Di sini nanti hook 2 pakai leader. Ya, masukkan leader ke dalam ke lubang timah, Ya, tinggal ikat di simpul. oke. Jadi dia ketutup sama bulu-bulu ini. Caranya nanti saya pengen coba nih. Ini dia kreasi Bibi ini. Umpan bulu ayam. Ikutin arus, dia efektif kalau ada arus katanya. Jadi mengalir, ngikutin arus. Nah, di situ yang disambar biasanya. Berbeda dengan umpan buatan pabrik pada umumnya, adanya timah di umpan bulu membuat umpan lebih cepat tenggelam. Cara memainkannya juga ada tekniknya sendiri. Membiarkan umpan terbawa arus, tapi harus menjaganya supaya tidak menyentuh dasar sungai. Sepertinya keberuntungan lebih dulu menghampiri angler-angler lokal ini.